Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikra Syawal Ananta, mahasiswa SNIMIK Nusa Mandiri dengan NIM 1120356. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan kuliah kerja nyata di lingkungan warga RT 04 RW 03 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan pemaparan materi penerapan protokol COVID-19 dan pelatihan keterampilan selama pandemi ini berlangsung. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai sosialisasi penerapan protokol COVID-19 dan pelatihan keterampilan terhadap warga RT 04 RW 03. Coronavirus adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus, yaitu virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus beta coronavirus, umumnya berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60-140 nanometer. Virus ini termasuk sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Dalam virus terdapat beberapa jenis karakteristik selama ini, itu ada SARS, MERS, flu burung, dan COVID-19. COVID-19 termasuk jenis coronavirus beta coronavirus unique B. Untuk masa inkubasi rata-rata 5-12,5 hari. Dan untuk negara yang melaporkan coronavirus, yang pertama adalah negara Cina, itu Wuhan, pada tahun 2019 bulan Desember. Untuk hewan penularan masih belum diketahui dan masih dalam investigasi. Dan untuk transmisi belum diketahui pasti. Gejala dan tanda dari coronavirus adalah saluran pernafasan ringan, pneumonia umumnya ringan dan 20% berat. Untuk angka kematian coronavirus, terdapat 1,24 juta kematian yang terjadi selama ini, dan belum ada pengobatan dan vaksin yang efektif untuk virus ini. Dan penerapan yaitu ada, dan kasus di Indonesia terdapat 430.000 kasus coronavirus selama ini. Untuk jenis penularan coronavirus ini rata-rata sampai 5-6 hari dengan range antara 1-14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Untuk risiko penularan tertinggi diperoleh di hari pertama, yaitu disebabkan oleh kontraksi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat langsung menularkan dengan 48 jam onset gejala presimptomatik sampai 14 hari setelah gejala. Karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. Coronavirus ini dapat ditularkan dari orang yang bergejala ke orang lain yang berjarak dekat, yaitu antara 5-10 meter. Untuk penularan droplet terjadi ketika seseorang berjarak pada jarak dekat dalam 1 meter dengan seorang yang memiliki gejala pernapasan, misalnya batuk atau bersin, sehingga berisiko mengenai mukosa mulut dan hidung atau mata. Untuk transmisi udara dapat dimungkinkan dalam keadaan khusus di mana prosedur atau perawatan suportif yang menghasilkan aerosol seperti intubasi, teknologi bronkoskopi suite terbuka, dan pemberian pengobatan nebulisasi. Untuk gejala-gejala ada beberapa, yaitu demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtif, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman dan pembauan atau ruam sulit. Untuk orang lanjut usia dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, paru, diabetes, dan kanker, berisiko lebih besar. Untuk upaya pencegahan virus ini dapat tertular, dapat melakukan langkah-langkah seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta bilas setidaknya 40-60 detik. Cuci dengan air dan keringkan dengan handuk bersih atau kertas sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol hand sanitizer minimal 20-30 detik. Menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk dibuang ke tempat sampah tertutup, dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yaitu selanjutnya gunakan masker bila keluar rumah, tetap jaga jarak, cuci tangan pakai sabun air mengalir, ganti masker setiap 4 jam sekali, cuci tangan hingga bersih setelah dipakai. Untuk ketika mengalami gejala saluran pernapasan, gunakan masker dan berobat ke fasilitas kesehatan. Melakukan kebersihan tangan rutin, terutama sebelum megang mulut, hidung, dan mata, serta melakukan megang benda yang sering disentuh seperti pegangan pintu, pagar, meja, papan ketik, komputer, dan lain-lain. Dan selama pandemi ini dapat melakukan pelatihan keterampilan, yaitu seperti
mengelola manajemen waktu saat bekerja di rumah, yaitu work from home dengan mengatur waktu maksimal mungkin bekerja di rumah. Yang kedua adalah mengatur cara bekerja dari jarak jauh, yaitu melakukan via kerja jarak jauh secara daring dan online. Yang ketiga adalah komunikasi interpersonal, membangun komunikasi antar relasi kerja dalam pandemi ini secara online. Yang keempat adalah usaha secara daring atau online, yaitu melakukan usaha secara online, melakukan media online sehingga tidak perlu berjarak dekat, sehingga melalui protokol kesehatan. Itu tadi penjelasan mengenai materi penerapan protokol COVID-19 dan pelatihan keterampilan selama pandemi. Diharapkan dengan diberikannya beberapa materi edukasi ini, warga dapat melakukan kegiatan sesuai protokol yang berlaku dengan jaga jarak, rajin cuci tangan, dan dengan pemberian pelatihan keterampilan, warga dapat mengimplementasikannya ke kehidupan sehari-hari agar aktivitas ekonomi yang selama ini menurun dapat meningkat. Dan itu beberapa kegiatan yang saya lakukan dalam kegiatan kuliah kerja nyata. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sarjana, nusa mandiri tempatnya.